Halo Bakers and hello engineers, welcome back with Mr. Engineering Channel. Ya apa kabarnya rek? Gimana kabarnya semuanya? Ken kabarnya? Yes, pokoknya semoga sehat selalu bagi kita semuanya dan semoga diberi kelancaran dan diberi rezeki. Amin. Nah, yuk kita bahas khususnya ini ya, khususnya pengguna motor stroke up, bore up ataupun juga penikmat cc besar tapi pajaknya murah. Jaluk jaluk cc gede pajaknya murah, orang bayar sisan. Sopo kuwi? Aku ra duwe CB lho ya. Sing penasaran review pedaku dhewe yo. Sok ben tenang ae, tak review nih. Nah, yuk kita akan bahas masalah khususnya penikmat cc besar. Nah, apakah teman-teman mengalami dan juga merasakan ataupun juga lagi ya mempunyai motor suara ini kemelatak, kemeresek, gludak-gludak, gledek-gledek, dak-duk-dak-duk, wes sembarang pokoknya muninya kasar ya ini. Apakah teman-teman merasakan seperti itu? Apa juga jangan-jangan motornya kemerasak rakaruan? Yuk sing bunine kasar, sing bunyinya motornya wis rakaruan, komen di kolom komentar. Engko siapa tahu ada teman-teman yang bisa membantu. Apa nih kira-kira? Nah, kita akan membahas tentang itu. Nah, khususnya di bagian head dulu ya. Nah, biar gak terlalu kemana-mana. Khususnya di bagian head dulu, apa saja sih yang bunyi dan penyebabnya kira-kira apa saja? Simak videonya sampai habis. Terima kasih masih bersama Mr. Engineering Channel. Nah, kita akan membahas biar nggak terlalu kemana-mana karena ini masalah di suara ya. Suara kayaknya hal sepele, tapi bagi saya itu ya, kalau bunyi CB ataupun motor stroke up, bore up, gak hanya CB, motor apa saja itu. Kalau suaranya kemersek atau juga kelatak-kelatak itu ya, nganu, apa keri itu ya mbul apa kowe nang ndi ya. Ya ndak enak pokoknya dirungokkan itu loh. Gak enak. Jadi risih. Apa wis pokoknya ngono lah ya, gak enak pokoknya didengar kalau saya sendiri. Apalagi motornya getar. Apa gatelan silitnya itu loh. Gatel silitnya, aku numpak sama ukti loh. Apa ya gak ya betah uktine, ora betah no. Bangga numpak mobil rentalan. Nah, ini khususnya biar gak terlalu kemana-mana, kita bahas dari atas dulu ya. Kita akan bahas dari bagian head, dari bagian silinder headnya. Di sini penyebab bunyi kasar itu apa saja di bagian head. Nah, habis kita akan bahas. Nah, habis ini saya akan bongkar ini ya. Ataupun juga ada media yang lain. Nah, kenapa kok saya ambil dari atas dulu? Karena itu emang yang sering dan yang banyak bunyi kemelatak loh. Itu ya di bagian atas, di bagian bawah itu sama bunyi juga sih ya. Kalau nggak bunyi ya berarti kontaknya di off kan. Nah, sebenarnya prediksi suara, makanya kemarin saya sering Q&A di Instagram itu ataupun juga di mana. Mas, bunyi saya kemerasak, bunyi mesin saya tak TikTok dan TikTok dan semacamnya. Jadi itu namanya prediksi suara itu nggak bisa ya mas. Kalau saya sendiri, kalau nggak bisa merungokkan sendiri saya nggak bisa. Prediksi suara itu meskipun nanti saya akan jelaskan prediksi ini kan prediksi itu ya. Prediksi suara itu karena nggak bisa digambarkan. Kalau sudah bisa digambarkan ya tak berbaik kak. Maksudnya bisa. Oh ini loh kayak gini loh. Cuma yang namanya analisa itu ada benarnya ada enggaknya. Tapi tidak jauh kemungkinan yang saya akan bahas itu yang sering dan bahkan itu emang penyebabnya dari pengalaman yang saya sudah lakukan dari dulu dan juga dari guru-guru saya ataupun juga pengalaman dari teman-teman ataupun juga pengalaman dari wis sopo ae lah pokoknya. Intinya podo-podo belajar bareng ngono ya. Kalau ada yang kurang monggo ditambahi, kalau ada yang lebih ya ditambahin aja tambah akeh ngono. Jadi kayak gitu. Nah, jadi kalau seandainya saya bisa merungokkan sendiri itu ya bisa, oh kira-kira ininya.
tapi nggak jauh besar kemungkinan lah itu saja. Ya kadang namanya merediksi suara yuk keliru. Seandainya suara bisa didengarkan kayak saya main musik, kalau ini nada A minor ya insya Allah saya paham. Tapi kalau namanya kadang komentar ataupun juga nanya, mas bunyi saya masa tak 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 tak, jadi saya nggak bisa, karena itu nggak bisa digambarkan, kecuali kayak suara nada atau bernada mungkin insya Allah masih bisa saya prediksikan kayak gitu. Nah yuk videonya biar cepat, saya akan balik kameranya biar langsung ke media. Baik, saya akan ambil, nah kebetulan ini ada medianya ya, saya ambil dari bagian atas dulu biar satu persatu gitu loh. Kebanyakan yang bunyi kemasan kan kayak gini. Nah kira-kira ada apa saja di situ, yuk kita kenali lebih mendasar dulu. Di sini ada apa saja, nah, biar teman-teman gak mengejudge ininya yang rusak, ininya yang rusak. Yuk kita kenali dulu. Di sini ada noken as ya, ada head dulu. Nah silinder head, ada noken as. Wih kita melari rano ini ya. Tenang. Nah di sini ada silinder, ada noken as, ada pelatuk atau temlar, ada pentemlar, nah, ada setelan pelatuk ataupun setelan klep. Terus di sini juga ada klepnya ya, klep atau valve di dalam bahasa Inggrisnya. Terus ada bos klep, nah ini yang ketok-ketok moto aja ngono lho ya. Terus ada bearing noken as 2. Setelah itu ada pentemlar ya, pentemlarnya ini. Nah, wes sama topi head atau capil, kalau di sini namanya capil. Nah itu komponen-komponen yang ada di head. Nah sekarang kita akan bahas itu di sini yang sering terjadi itu biasanya di bagian bearing noken as itu kadang mungkin sering mengalami ke apa ya, kocak ke apa ya, wis pokoknya uglik-uglik gitu loh ya. Itu sering uglik-uglik. Nah terus itu selain itu ya, penyebabnya itu apa? Terkadang penyebabnya ya bisa dari bahannya sendiri. Makanya carilah yang part yang original ataupun yang barang yang non ceng-cengpo, ataupun juga yang ori juga, selain ori ya sing merek-merek rodok high lah. Karena ini muter terus kerjanya itu abot, munyerkan noken as, menyurung temlar dan klep sama dapir klepnya itu abot mas. Cari yang bagus. Itu penyebabnya bisa dari apa ya, bahannya kurang bagus. Yang kedua itu setelan rantai kamratnya itu terlalu kencang di sini, terlalu narik sampai bunyi wis intinya kayak gitu. Nah setelah itu karena dia kerja keras, ditambah lagi olinya nggak naik ke sini, ke bagian sirkulasi oli nggak normal, tambah kena sini. Setelah itu lama kelamaan ini karena sampai ini ketarik naik kayak gini, akhirnya bearing kocak gak diganti-ganti, bisa menyebabkan ke rumahnya atau house dari bearing di sini. Ini sering jarang diperhatikan ya teman-teman. Nah ini kadang itu kocak oblak, nah, itu perlu diperhatikan juga. Nah bearingnya itu di bagian noken as, bearing noken asnya sama house bearingnya. Setelah itu nanti berpengaruh juga untuk masalah noken asnya. Noken asnya itu kem-kemannya modelnya gimana, kehalusannya gimana, liftnya berapa, itu juga pengaruh. Noken as juga pengaruh kasar juga mas, kadang mas. Juga kadang yang jadi yo ngono lho. Guys itu sudah untuk di bagian noken as dan bearing dan rumah harus nokennya. Terus yang selanjutnya itu ada ini, ada pelatuk atau temlarnya. Nah itu yang sering itu kalau yang teman-teman menggunakan temlar sepatu, nah, entah wes pokoknya saya garis bawahi menggunakan pelatuk aja ya. Itu yang sering kena itu biasanya pennya. Nah, pen temlarnya itu ya sering ke gores. Wes pokoknya ndak enak. Nah seperti contoh yang kayak gini nih, saya mumpung ada contoh. Ini pen temlar. Nah, ini kebetulan ada pen temlar sepatu. Emang kelihatannya ini agak kayak biasa-biasa aja, tapi kalau diperhatikan itu ya kadang presisi, cuma di sini ada kegores mas. Apa ya iki lho, pendak nganu. Ya iki lho ya.
besetnya itu loh. Terus kalau dirasakan ini jerut anjlok edik. Itu penyebabnya dari pentemlar ataupun juga temlarnya. Terus bisa juga dari temlarnya, kalau temlar sepatu biasanya ini yang sering kena. Kalau oli telat ataupun juga kurang, itu biasanya itu yang sering kena. Setelah itu juga perlu diperhatikan ya, setelah temlar normal, terus ini rumahnya di sini apakah dia presisi apa enggak. Pokoknya KB di presisi ya. Presisi mulai dari temlarnya, terus apa jenenge? Ini loh, omahnya ini loh. Terus mulai dari omah bearingnya yang tadi ya, noken asnya itu harus benar-benar presisi semuanya. Wes, itu di bagian pelatuknya. Setelah itu ini ya teman-teman, bos klepnya itu kadang ya tidak terlihat kasat mata, tapi emang kena ya, oblak gitu loh. Ini kan raket tok. Terus gimana cara melihatnya? Ya di klik kita ini loh mas. Dia kocak apa enggak? Ini kan sudah setengah nih mas. Ini kebetulan ini 3429 plus-plusan non sudut ya. Itu sudah di masalah bos klepnya itu kekocak apa enggaknya ataupun oblak kayak gitu loh ya. Setelah itu selanjutnya, nah yang ini perlu diperhatikan ya teman-teman, posisi penggangnya klep jangan sampai dibolak-balik. Itu juga sering kejadian ya teman-teman. Ya berpengaruh cuma nggak terlalu banyak ya kayak gitu. Terus selanjutnya ini tadi ya, saya tambahan untuk di bagian bos klepnya. Maka biasanya kalau standartan ini kan seharusnya kan panjang ya, bos klepnya panjang. Nah bisa jadi teman-teman kan kadang pesan noken as yang sudah liftnya tinggi, tapi nggak diperhatikan bos klepnya sini. Bos klepnya kan terlalu tinggi. Kadang kalau lift terlalu tinggi mas, itu per klep dan juga ini itu topi klepnya itu ya nyentuh sama bos klepnya. Maka disitulah teman-teman harus mengganti bos klep yang modifikasi yang atau lebih pendek. Nah itu penting ya buat teman-teman. Jadi diperhatikan kabeh pokoknya secara detail lah ya, dengan ya bisa menggunakan per klep yang lemas dulu, nanti bisa dicoba. Nah, kayak ada saya pernah nge-share videonya, makanya dipasang jadi diputar ya, dia nyentuh apa enggak. Terus posisi liftnya nanti diperhatikan juga, apa posisi overlapnya seberapa. Jadi kayak gitu. Ini untuk di bagian headnya ya, ini di bagian sininya. Sekarang saya tambahan lagi, tambahannya oke ya. Nah di bagian sini mas, bagian squeeze kalau masih standar ya aman-aman saja gitu loh ya. Kalau udah modifikasi squeeze-nya berapa kan macam-macam, ada yang squeeze kubahnya wes kok squeeze kangelan kok malah. Kubahnya itu kan ada yang model standar, ada yang model mangkok, ada yang model wes segitiga, kotak dan semacamnya. Itu kan sebenarnya tujuannya kan untuk kejar kompresi ya. Nah hati-hati teman-teman untuk di bagian rasio kompresi itu, kalau emang buat harian itu jangan terlalu padat-padat saja lah. Nek gak kuat tuku Pertamax Plus, nek tuku Pertalite Premium wis 10 banding 1 11 wis cukup, wis ngatasi wis. Nah itu kadang juga terlalu padat kompresinya, sedangkan nokennya liftnya tinggi dan pengapiannya gak digeser-geser, maksudnya belum disetting ulang derajat pengapian. Jadi kalau saya sarankan, ini saran buat teman-teman, gak usah terlalu padat, pakai 10 aman mas buat touringan, ataupun juga rasio kompresi 11 supaya mobile pisan. Yang penting kuat tuku Pertamax Plus ngono lho ya, intinya seperti itu. Nah disitunya kalau udah kompresi padat, ingat memajukan timing pengapian. Kenapa? Karena kadar oktan untuk semakin tinggi oktan semakin rasio kompresi semakin tinggi kan ya, BBM-nya dinaikkan mas. Karena semakin tinggi nilai oktan atau kadar oktan pada bahan bakar ya akan semakin susah untuk pembakarannya. Disitulah kita memajukan pengapian biar tidak terjadi yang sering itu terjadi detonasi mas, ataupun juga seker jebol atau ngerik atasnya itu loh, itu hilang kompresi gara-gara kepadatan.
Itu kadang penyebab bunyi tapi jarang diperhatikan juga ya buat teman-teman. Kadang makanya kadang iso krek atau juga horek apa wes horek lah pokoknya kayak gitu ya. Itu apa yang perlu diperhatikan di bagian rasio kompresi. Mungkin jarang ya teman-teman. Ataupun juga yang bagi sing wis master mesti paham kabeh lah ya. Ini khususnya bagi pemula ya. Biar sedikit tahu lah tentang edukasi lah. Meskipun gak edukasi tenanan ngono lho ya. Pokok sekedar tips sebenarnya, gak koyo pendidikan asli. Wis intinya berbagi saya intinya kayak gitu loh ya. Monggo teman-teman kalau ada yang tambahan selain yang ada di sini mungkin yang perlu diperhatikan peer clap-nya ataupun juga seal clap-nya ataupun juga yang lainnya monggo ditambah di kolom komentar. Saling berbagi aja lah ya buat teman-teman yang sudah master ya mesti nih ya apal, mesti nero. Masa gak pengen berbagi tuh ya. Saya kira seperti itu saja. Nah, ya itu sebentar lagi yang udah mau hari raya, itu jajan atos kabeh itu sudah masuk kategori di papan ya. Papannya sudah full. Saya udah mau habiskan ini, untuk sementara saya off dulu lah. Alasan saya untuk off ya biar selesai dulu gitu loh ya. Biar selesai satu persatu aman. Sebenarnya tinggal udah 4 habis hari raya, habis sholat id langsung tak gasak kabeh. Cek tuman. Kan gak tuman iki tak entekno kabeh ya. Di alasan saya itu biar gak diuber wong, ndak enak. Kasihan saya juga, makanya saya banyak orang garap ke sini saya tolak mas, jangan mas, suwi lama kalau kesini tuh lama, masih banyak bengkel-bengkel lain, biar bagi-bagi rezeki loh menurut, biar enggak garap kesini. Malah saya seneng enggak garap kesini, gak akeh aku, gak kepikiran juga. Kalau banyak saya gak mau, gak suka malah mas kalau garapan banyak. Saya tetap menjaga kualitas, bukan kuantitas loh ya. Ini biar garapannya tetap jos terus, biar sesuai yang diinginkan saya itu kayak gini. Orang yang minta kayak gini ya saya bisa menyesuaikan. Jadi saya seperti itu. Kenapa alasannya biar saya nolak terus dan saya gak nerima, saya off garapan, malah saya pengen break ya. Sebenarnya saya pengen breakdown mas, pengen istirahat dulu, gak mau mesin ini selesaikan dulu nanti saya istirahat. Saya pengen fokus eksperimen yang aneh-aneh aja lah ya, berhubungan dengan teknologi, biar rezekinya wis dibagikan ke yang lain aja dulu, maksudnya wis bagi-bagi lah. Pas intinya kayak gitu. Mohon maaf jika ada kesalahan di dalam video ini ataupun juga dari semua tutorial ya. Minal aidin wal faidin ya. Mr. Njeri mengucapkan selamat Idul Fitri 1441. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Dan salam otomotif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.